Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang lanjutannya yaitu fungsi logaritma. Tapi di sini lebih ke fokus penyelesaian soal, penyelesaian permasalahan soal, dan juga hal-hal tertentu yang pengembangan dari konsep-konsep dasar fungsi logaritma. Kompetensi dasar apa yang harus kalian kuasai? Yang pertama, kalian harus mampu menentukan nilai fungsi logaritma. Yang kedua, menentukan fungsi logaritma jika melalui suatu titik tertentu. Selanjutnya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi logaritma. Nah, nih saya langsung fokus ke contoh soalnya. Yang pertama, berikut yang merupakan fungsi logaritma adalah yang A, ya enggak? Ya, yang B? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini adalah fungsi konstan, tidak mengandung X. Yang C? Yang C adalah fungsi eksponen. Dia mengandung 2 pangkat. Yang D? Dia adalah fungsi nilai mutlak. Yang E adalah fungsi kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Karena fungsi tersebut berbentuk umumnya adalah A log X. Selanjutnya, diketahui grafik fungsi fx sama dengan 2 log x plus 3. Nilai dari f1. Nah, bagaimana cara langkah menyelesaikan? Pertama, kita tuliskan soalnya ini dulu ya. Kita tulis dulu seperti ini. Setelah itu kita masukkan x-nya itu sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan f1 itu sama dengan 2 log x-nya diganti 1 ya. 1 ditambah 3. Selanjutnya 1 tambah 3 itu adalah 4. 2 log 4. 4 itu 2 pangkat 2. Ingat sesuai sifat-sifat logaritma 2 log 2 pangkat 2 akan sama dengan pangkatnya saja yaitu 2. Jadi F1 nya nanti bernilai 2. Selanjutnya soal yang nomor 3. Misalkan diketahui grafik fungsi fx sama dengan k log 2x min 3 seperti itu ya. Dia melalui titik 11,9. Berapakah nilai dari 2k? Langkah pertama kita tulis persamaannya dulu. Ini ya, kita tulis dulu seperti ini. Setelah itu, bagaimana langkah selanjutnya? Kita masukkan x-nya adalah 11, y-nya adalah 9. Kita masukkan. Nah, x-nya diganti 11. X-nya diganti 11, kita masukkan dulu x diganti 11. Ingat F11 itu dianggap sebagai Y atau 9 nanti. 11 kurangi 3 itu 8. K log 2 8. 2 ini maksudnya 2 pangkat ya. Di dalam matematika kadang penulisannya di bawah, kadang penulisannya 2 log gitu ya. Ini sama maknanya. Ini karena equation di fungsi PPT atau word-nya itu kan log itu di bawah. Kalau dari luar negeri itu di bawah. Y-nya kan kita ganti 9 sehingga 9 sama dengan K log 2 log 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 log 2 pangkat 3. Nah, tinggal ambil pangkatnya. 9 sama dengan K kali 3 sehingga K-nya sama dengan 3. Jadi nilai 2K sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, selanjutnya. Ini tidak ada pertanyaan ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan setengah 3 log x plus 9 ya. Saya bacanya 3 dulu. 3 log x plus 9. Memotong sumbu y di titik. Nah, kalian ingat-ingat memotong sumbu y. Memotong sumbu y, maka dia x-nya adalah 0. Sehingga kita tulis lagi persamaan ini sehingga menjadi fx sama dengan setengah log x plus 9. Nah, karena memotong sumbu x-nya adalah 0, kita masukkan f0 sama dengan setengah log 3 log 0 plus 9. F0 kita ganti y setengah 3 log 9 sama dengan setengah log 3 log 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2 akan hasilnya 2. Setengah kali 2 itu sama dengan 1. Sehingga titiknya adalah x, y, x-nya adalah 0, y-nya adalah 1. Oke, lanjut.
Yang nomor 5, diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 3 log x plus 9. Maka nilai x yang membuat f(x) sama dengan 0. Kita tulis persamaan ini. Kita tulis dulu. Habis itu kita ganti f(x)-nya sama dengan 0. Nah, si f(x) saya ganti 0 ya. Sehingga sesuai definisi 3 log x plus 9 sama dengan 0. Maka berdasarkan definisi 3 dipangkatkan 0 itu akan sama dengan x plus 9. 3 pangkat 0 adalah 1. X plus 9 sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan 1 dikurangi 9. 9-nya pindah ruas. Sehingga x sama dengan negatif 8. Jadi nilai x adalah negatif 8. Selanjutnya, persamaan grafik fungsi tersebut adalah, nah, di sini itu dia memotong sumbu x di titik 1,0 dan dia melalui titik 3,1. Sehingga jawaban yang tepat adalah f(x) sama dengan 3 log x. Kenapa 3? Karena melalui titik 10 dan monoton naik serta melalui titik 3,1. Kalau monoton turun nanti jadi sepertiga. Ini monoton naik berarti dia bulat lebih dari 1 dan dia melalui 3,1, makanya fungsinya jadi 3 log x. Kita cek aja. 3 log 1, ketika 1 dia 0. 3 log 3 hasilnya 3 log 3 hasilnya adalah 1. Hal ini sesuai dengan fungsi standar f(x) sama dengan a log x. Selanjutnya, apakah bentuk persamaan grafik fungsi ini adalah, nah ini ada pilihan A, B, C. Saya kasih cara lain lagi. Selain menebak seperti tadi, kalian bisa juga coba-coba. Ini melalui titik berapa aja? Di sini itu x-nya 1, y-nya x-nya 1, x-nya 1, y-nya negatif 2, x-nya 2, y-nya negatif 1, x-nya 4, y-nya 0. Nah, grafik tersebut melalui 4,0 dan 1,-2. Saya pilih 4,0 yang mengandung dengan 0 dan salah satu titiknya adalah 1,-2. Kalian boleh mengambil titik yang satunya lagi juga boleh. Minimal 2 titik yang kalian ambil, 2,-1, 1,-2. Saya mengambil 4,0 dan 1,-2. Cek pilihan jawaban dengan syarat kedua titik memenuhi persamaan. Yang pertama, pilihan A, y sama dengan 3 log x min 2. Kita masukkan. Ini kan melalui titik 4,0. X-nya kita ganti 4. Apakah hasilnya nanti bakalan 0? 3 log 4. Oh, ternyata ini tidak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya tidak mungkin 0. Sehingga tidak melalui titik 4,0. Selanjutnya, y sama dengan 3 log 2x plus 1 kurangi 2. Fungsinya saya tulis ulang lagi, f(x) sama dengan 3 log 2x plus 1 nanti dikurangi 2. Dia melalui titik 4,0. Kita cek, masukkan x sama dengan 4. Sehingga 3 log 2 kali 4 plus 1 nanti kurangi 2. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Jadinya 3 log 9 kurangi 2. 3 log 9 itu sama dengan 2. 2 kurangi 2, 0. Oh, ini memenuhi. Tapi harus minimal 2 titik. Harus dicek agar lebih yakin. Jadi setiap kurva itu minimal 2 titik memenuhi. Biasanya dia terpenuhi. Kalau cuma 1 belum. Kita tulis lagi seperti ini. Dia melalui titik 1, negatif 2. Berarti x-nya adalah 1, y-nya negatif 2. Kita masukkan 1, apakah nanti hasilnya akan negatif 2? Sehingga jadinya 3 log 2, x-nya ganti 1 plus 1 kurangi 2. Sehingga 3 log 2 kali 1 tambah 1. Jadinya 3 log 3 itu 1. 1 kurangi 2 sama dengan negatif 1. Ternyata bukan negatif 2, jadi dia tidak memenuhi. Selanjutnya, yang C, 2 log x plus 4 kurangi 3. Kita cek pakai 4,0 dulu. Nah, masukkan seperti biasa. 2 log 8 itu sama dengan 3. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Ternyata bukan 0, jadi dia tidak memenuhi. Selanjutnya, yang D kita cek. 2 log x kurangi 2. Nah, kita tulis lagi. Dia melalui titik 4,0. Kita masukkan 4. Apakah hasilnya bakal 0? 2 log 4 kurangi 2. 2 log 4 itu sama dengan 2. Kurangi 2, 2 kurangi 2, 0. Oh, ternyata dia memenuhi. Selanjutnya kita cek pakai titik yang satunya melalui titik 1, negatif 2.
F1 sama dengan 2 log X-nya ganti 1. 2 log 1 itu sama dengan 0. 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. Wah, ternyata memenuhi. Makanya jawabannya adalah D, yaitu grafik fungsi tersebut adalah Y sama dengan 2 log X kurangi 2. Nah, cara lain lagi, grafik ini ternyata itu berasal dari grafik fungsi 2 log X. Dia bergeser sejauh 2 ke bawah, sehingga persamaan menjadi 2 log X nanti dikurangi 2. Ini cara lain. Selanjutnya nomor 8. Nah, ini pemecahan masalah terkait suku bunga ya biasanya. Nah, diketahui fungsi tabungan akhir itu dirumuskan sebagai MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Tabungan awalnya adalah M0, bunga banknya adalah I itu 10%, tabungan yang diinginkan 2 juta, maka harus menabung berapa tahun, berapa bulan. Nah, ilmu ini bermanfaat ketika kalian memperkirakan kalian menabung dalam jangka berapa, target biar jadi ini dalam berapa tahun. Atau mungkin kalian nanti setelah dewasa kalian akan mencicil kredit rumah. Nah, kalau saya bayarnya segini-segini, kira-kira berapa tahun saya akan lunas? Oke, jawabannya seperti ini. Pertama kita tulis fungsinya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan bahwa MT itu tabungan akhirnya 2 juta, M0 itu tabungan awalnya 1 juta, I-nya adalah 10%, N-nya yang kita cari. Sehingga ini kedua ruas saya bagi dengan 1 juta, makanya 2 sama dengan 1 juta kan habis 1 plus 0,1 pangkat N. Nah, 1 plus 0,1 itu 10%, 10 per 100, 10 per 100 itu 0,1. Makanya di sini 1 ditambah 0,1 jadinya 1,1. Nah, bagaimana cara menghitung ini? 1,1 pangkat N. Nah, di matematika ada pemecahan masalah yang menggunakan logaritma. Nah, itu manfaat kalian mempelajari logaritma. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, kita kedua ruas kita logkan. Di dalam matematika selama berlaku adil itu diperbolehkan. Kedua ruas kita kasih log, sehingga log 2 sama dengan log 1,1 pangkat N. Nah, ini pangkatnya nanti bisa keluar jadinya N log 1,1. Nah, sehingga N-nya itu sama dengan log 2 dibagi log 1,1. Log 1,1 itu pindah ruas, karena kali pindah ruas jadi bagi. Nah, log 2 itu kita nggak bisa ngitung manual, makanya anak-anak harus memanfaatkan teknologi seperti kalkulator ilmiah HP itu ada, atau kalkulator ya, boleh kalkulator biasa, kalkulator yang di HP juga boleh, yang penting ada lognya. Log 2 ketika dihitung pakai kalkulator adalah 0,3010299, log 1,1 itu 0,04132926. Nah, nanti hasilnya akan mendekati 7,27. Nah, kita dapatkan bahwa N-nya adalah 7,3 tahun. Berapa bulan perkiraannya? 7 tahun plus 0,3 tahun atau 0,3 kali 12 bulan. 7 tahun plus 3,6 bulan. Nah, ini pembulatannya kita bulatkan ke 4, sehingga tabungan akhirnya nanti akan mencapai 2 juta, 2 kali lipatnya ketika sudah 7 tahun 4 bulan. Nah, semula dari 1 juta menjadi 2 juta dengan bunga adalah 10%. Terima kasih dari Bapak. Semoga selalu semangat belajar. Bapak Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.